Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan diskusi secara daring, tidak tatap muka, dikarenakan kondisi situasi seperti ini dalam pencegahan virus COVID-19. Kita diharuskan untuk melakukan dan mengerjakan kuliah, tugas, semuanya secara daring. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan tugas mata kuliah pasca panen. Di siang kali ini, topik pembahasan kita dari kelompok 4, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, kebutuhan gizi manusia yang mencakup protein, karbohidrat, dan lemak. Kedua, bagaimana cara mendapatkan produk hasil ternak susu, daging, dan telur. Diskusikan pengertian penanganan pasca panen dan contohnya pada produk hasil ternak susu, daging, dan telur. Itu poin ketiga. Untuk poin keempat, apa saja manfaat yang didapat dari penanganan pasca panen hasil ternak. Kurang lebih itu yang akan menjadi topik pembahasan kita dalam kelompok 4 ini. Di kelompok 4 ini ada 5 anggota. Untuk saya pribadi, Baldur Cahyo, Prodi Peternakan Universitas Tidar, kelas C, dan teman-teman saya ada Habib Nur Iskandar, Muhammad Arif Ginanjar, Aulia Febriani, dan Cindy Ari Tustiyanti. Semua berasal dari kelas C, Prodi Peternakan, Angkatan 19. Langsung saja kita lanjut langsung ke materi pertama, menjadi pokok pembicaraan kita yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Mas Habib Nur Iskandar, yaitu tentang kebutuhan gizi manusia yang mencakup protein, karbohidrat, dan lemak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mas Habib. Terima kasih Mas Iqbal. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang kebutuhan gizi manusia, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak. Kebutuhan gizi manusia sering disebut dengan AKG, angka kecukupan gizi, berguna sebagai patokan dalam menilai dan merencanakan konsumsi pangan, serta basis dalam perumusan acuan label gizi. Angka kecukupan gizi mengalami perkembangan sesuai perkembangan iptek gizi dan ukuran antrometri penduduk. Setelah sekian 10 tahun ditetapkan angka kecukupan energi atau dalam kurung AKE dan kecukupan protein AKP bagi penduduk Indonesia. Kini saatnya ditinjau ulang dan disempurnakan. Kajian ini bertujuan merumuskan angka kecukupan energi atau AKE, kecukupan protein AKP, kecukupan lemak AKL, kecukupan karbohidrat AKK, dan serat makanan AKS. Penduduk Indonesia milik penduduk Indonesia. Energi merupakan salah satu hasil metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Energi berfungsi sebagai zat tenaga untuk metabolisme pertumbuhan, pengaturan suhu, dan kegiatan fisik. Kelebihan energi disimpan dalam bentuk glikogen, serta cadangan energi jangka pendek dalam bentuk lemak sebagai cadangan jangka panjang. Data berat badan dan tinggi badan yang digunakan dalam penghitungan AKE dan AKP didasarkan pada media berat badan dan tinggi badan normal penduduk Indonesia. Dan AKE juga dipengaruhi oleh kelompok umur, jenis kelamin. Saya akan memberikan contoh AKE ya. Di sini umurnya berbeda-beda. Misalkan
anak usia 4-6 tahun. Itu kebutuhan AKE-nya, angka kecukupan energinya adalah 1600 KKL dengan persentase 10% protein, 30% lemak, dan 55% karbohidrat. Terus untuk laki-laki umur remaja 16-18 tahun, AKE-nya adalah 2675 KKL dengan persentase protein 15%, lemak 30%, karbohidrat 55%. Yang ketiga contoh bagi perempuan. Saya ambilkan yang remaja 16-18 tahun. Itu kebutuhannya 2125 KKL dengan persentase 15% protein, 30% lemak, 55% karbohidrat. Jadi yang menyebabkan perbedaan di sini adalah dari umur dan jenis kelaminnya. Untuk memenuhi kebutuhan protein lemak manusia dapat mengkonsumsi produk-produk peternakan seperti susu, daging, telur, dan olahan dari peternakan lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Halo, moderator. Apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya, silahkan, Mbak. Ya, Apa dampak jika kebutuhan gizi tidak lanjut. terpenuhi? Terima kasih Mas Habib atas pemaparan materinya. Ya. Mas Habib mengajukan yang mau bertanya, silakan. Oke, monggo yang mau bertanya tentang materi yang telah sampai ke Habib apa? Monggo. Silakan Mbak Cindy. Apa dampak jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi? Itu dampaknya apa gitu? Ya, gitu. Makasih. Oh, baik. Jadi dampak jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi. Ya, saya jawab. Kekurangan gizi dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia karena tubuh tidak memiliki bahan untuk dijadikan energi untuk beraktivitas. Bagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan, dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti busung lapar dan pertumbuhan yang tidak ideal seperti kerdil. Jika sel-sel dalam tubuh tidak mendapat asupan energi, sistem imun pun akan menurun sehingga banyak penyakit yang dapat menyerang baik dari dalam maupun dari luar. Begitu Mbak Cindy. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Habib untuk penyampaian materi dan pertanyaan yang telah dijawab. Selanjutnya masih ada penanya atau lanjut ke materi selanjutnya? Lanjut saja. Cukup Mas, cukup lanjut. Oke, baik, untuk materi selanjutnya yaitu materi kedua yang akan dibawakan oleh teman kita yang bernama Mbak Cindy yang tentang materi bagaimana cara mendapatkan produk hasil ternak yaitu susu, daging, dan telur. Untuk waktu dan tempat saya persilakan, monggo Mbak Cindy. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan produk hasil ternak. Ini sebelumnya pangan hewan itu
seperti daging dan telur. Sebagai sumber protein spesifik untuk aktivitas memelihara stamina tubuh, mempercepat regenerasi sel dan menjaga sel darah merah agar tidak mudah pecah. Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan peningkatan income bagi peternak, maka pemerintah bersinergi dengan para peternak dalam mewujudkan budaya sebagian besar komoditas peternak. Maka dikembangkanlah usaha peternakan. Untuk mendapatkan produk ternak yang aman, itu maka perlu melalui proses yang panjang, dimulai dari farm atau proses produksi sampai dengan proses produksi. Ini cara mendapatkan hasil ternak, susu, daging, dan telur, yaitu hasil yang berasal dari hewan ternak yang dikembangkan oleh para peternak untuk memproduksi suatu produk dari hewan ternak itu yang nantinya akan diolah atau diproses dengan makan, baik yang padat maupun yang cair. Misalnya pada susu ini, di dalam peternakan itu dapat diproduksi oleh sapi dan kambing ternak. Yang mana akan memiliki sapi perah itu memiliki beragam sapi gitu. Yang pertama Friesian Holstein, sapi Jersey, sapi Guernsey, sapi Provence, dan kambing perah itu atau penghasil susu misalnya kambing Etawa, peranakan Etawa, Sanen, Bordeaux, kambing Alpen, dan Damaskus. Dalam produktivitas sapi perah sendiri, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya kualitas ternak, tata laksana, pemberian pakan, umur beranak pertama, periode laktasi, frekuensi pemerahan, masa kering kandang, dan kesehatan. Dan di sini ada beberapa produk dari susu yang telah dipasarkan dan produksi sebagai sumber cair dan susu produk ajar. Terus kalau yang kedua ini daging, itu di dalam peternakan daging itu terdapat pada beberapa hewan ternak seperti sapi potong. Yang kalau ayam itu pada ayam broiler, kambing tipe pedaging, dan domba. Dalam sapi potong memiliki beragam jenis sapi potong yang berada di Indonesia, misalnya itu sapi Bali, Madura, sapi Teo, sapi Sumba, dan masih banyak lainnya. Dan pada kambing, khususnya kambing tipe pedaging itu misalnya yaitu kambing bor, jarancu, kambing kacang, berawa, dan lainnya. Dan pada domba itu seperti utama dari peternakan ayam telur itu jelas telur ya. Sedangkan daging itu produksi sampingannya itu berupa ayam afir, dan selain ayam telur juga terdapat itik. Di dalamnya prosesnya telur itik dapat diolah sebagai hasil. Dan ada beberapa jenis seperti Budaya, Manila, Kucing, Magelang, Jakarta, dan lain sebagainya. Jelas saya. Halo Mas Iqbal. Masuk. Untuk Mbak Cindy, terima kasih pemaparan materinya. Dari setelah apa yang disampaikan Mbak Cindy, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh teman-teman. Ada yang mungkin kurang jelas atau kurang paham, monggo. Siapa? Mbak Cindy, saya mau bertanya. Monggo Mbak Ulia, waktu dan tempat kami silakan. Contoh produk hasil olahan hewan ternak dan bahan dasarnya. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Ulia. Itu olahan dari daging itu bisa
misalnya bakso, sosis, nugget. Kalau yang olahan dari susu, terus ada susunya, bisa saja sama padat. Kalau cair itu misalnya kayak yogurt, kalau produk yang padat tuh keju. Kalau olahan dari telur tuh bisa sepertinya telur asap, telur asin. Terima kasih Mbak Cindy. Halo Mas Iqbal. Terkait kan sudah Mbak Aulia Ya. atau masih ada pertanyaan Dilanjut saja. yang mungkin masih butuh didiskusikan? Oke, lanjut saja kita dari ketiga yang akan dibawakan Mbak Aulia, yaitu tentang pengertian penanganan pasca panen dan contohnya pada produk hasil peternakan seperti susu, daging, dan telur. Pengertian itu dari produk olahan dan hasilnya setelah panen itu 3 aspek utama itu rata-rata di susu, daging, dan telur. Itu mungkin apa yang akan disampaikan Mbak Aulia, monggo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, makasih Mas Iqbal. Saya akan memaparkan materi yang ketiga, yaitu penanganan pasca panen pada produk hasil ternak, terutama susu, daging, dan telur. Untuk pasca panen sendiri merupakan tindakan pengolahan hasil panen dengan tujuan akhir untuk dipasarkan kepada konsumen. Yang pertama, untuk susu. Cara mengatasi susu yang rusak dan pembuangan susu yang terus-menerus maka dapat dilakukan untuk penanganan pasca panen susu, yaitu dengan cara pemanfaatan bakteri fermentasi atau pengolahan susu menjadi yogurt. Dengan bakteri ini maka dapat ditingkatkan kandungan gizinya serta dapat memperlama masa pemasaran sehingga dapat meningkatkan nilai jual. Untuk penanganan yang kedua berupa pengawetan, yakni memproses susu agar tahan lama dari kerusakan, yaitu dengan cara 1. Pendinginan susu. Dapat dilakukan dengan memasukkan susu ke dalam cooling unit, lemari es, ataupun freezer. Yang kedua, pemanasan susu. Pemanasan susu atau pemasakan susu dilakukan sampai mendidih dan kemudian disimpan pada tempat yang aman dan bersih. Yang ketiga, untuk pasteurisasi susu. Di sini terdapat 3 cara dalam pasteurisasi, yaitu pasteurisasi lama, low temperature long time, dilakukan pada temperatur 62-65 derajat Celcius selama setengah sampai 1 jam. Yang kedua, pasteurisasi singkat, high temperature short time, dilakukan pada temperatur 85-95 derajat Celcius selama 1-2 menit saja. Yang ketiga, pasteurisasi dengan ultra high temperature atau UHT. Dilakukan dengan cara memanaskan susu sambil diaduk dalam suatu panci pada temperatur 81 derajat Celcius selama setengah jam, lalu didinginkan. Untuk daging sendiri merupakan bahan pangan yang bernilai gizi tinggi sekaligus media yang baik untuk perkembangan mikroorganisme. Daging sapi dan produk olahannya merupakan sumber bahan pangan yang kaya akan gizi dan sumber protein. Penanganan pasca panen daging diperlukan untuk meminimalkan penurunan mutu dan kerusakannya. Berikut tahapan proses penanganan daging pasca panen yang tepat, yaitu dengan cara 1. Proses pelayuan dan rigor mortis karkas dilakukan dengan cara menggantung dan menyimpan daging pada dan temperatur tertentu agar meningkatkan daya ikat air ke empukan daging. Yang kedua,
teknik pemotongan daging. Dilakukan di dalam suatu ruangan dengan suhu 10-16 derajat Celcius. Yang ketiga, untuk pengemasan dan penyimpanan. Untuk pengemasan sendiri dilakukan dengan vakum packaging dan penyimpanan dilakukan dengan pembekuan atau freezing. Untuk telur merupakan produk peternakan yang memberikan sumbangan terbesar bagi tercapainya kecukupan gizi masyarakat. Umumnya telur dikonsumsi berasal dari jenis-jenis unggas seperti ayam, bebek, dan angsa. Penanganan pasca panen pada telur bebek dapat dijadikan menjadi telur asin dengan cara diawetkan dan diasinkan. Diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Telur asin baik dikonsumsi dalam waktu 1 bulan atau 30 hari. Untuk penanganan pasca panen pada telur ayam yang baik, yaitu dengan cara 1. Pengambilan telur di kandang. Pengumpulan atau pengambilan telur di kandang dilakukan minimal 2-3 kali sehari. Telur kemudian ditempatkan di dalam egg tray. Yang kedua, seleksi telur. Dalam penyeleksian telur dikelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, kondisi, dan rasanya. Yang ketiga, untuk pengepakan. Telur di packing dengan menggunakan peti dan beki. Yang terakhir, penyimpanan. Telur disimpan di dalam gudang yang tertutup dari sinar matahari. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, Mbak Aulia. Sudah itu yang disampaikan materinya. Oke. Halo, Mbak Aulia. Halo, Cukup segitu? sudah. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, Mau saya ditanyakan tentang... saya ingin bertanya Mas Iqbal. Oke, monggo Mas Habib. Mas Arif ya, maaf. Monggo. Aulia, bagaimana sih menurut Anda Ya, prospek gimana? dari produk olahan mendatang? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Arif. Menurut saya, pada saat ini masyarakat dan pemerintah mulai sadar akan pemenuhan gizi masyarakat yang dapat dicapai dengan mengkonsumsi produk-produk peternakan. Hal tersebut memberikan potensi yang luas bagi peternak untuk meningkatkan produktivitas dan mutu produk agar kelak mampu bersaing dengan produk luar dan mampu memenuhi kebutuhan bangsa. Dan Mas Arif. Ya, terima kasih Mbak Aulia. Sudah jelas Mas Arif, gimana? Jawabannya apakah memuaskan? Sudah Mas. Lanjut. Oke, lanjut untuk materi keempat dan materi terakhir kita hari ini dalam diskusi daring ini yang akan dibawakan oleh Mas Arif Ginanjar. Monggo tentang apa saja manfaat yang didapat dari penanganan pasca panen hasil ternak. Monggo Mas Arif, langsung saja waktu dan tempat. Saya persilahkan. Saya akan menjelaskan apa saja manfaat yang didapatkan dari penanganan pasca panen hasil ternak. Pertama, dibanding dengan melakukan usaha peningkatan produksi, melakukan penanganan pasca panen yang baik mempunyai beberapa keuntungan, antara lain 1. Memperpanjang waktu dan jumlah persediaan pangan, yaitu bahan mentah yang diawetkan tentu dapat disimpan lama. Oleh karena itu dapat menjadi cadangan bahan pangan untuk depannya jika terjadi krisis bahan pangan mentah. 2. Lebih murah melakukan penanganan pasca panen, misal dengan penanganan yang hati-hati dibanding peningkatan produksi yang membutuhkan input tambahan. Yang ketiga, resiko kegagalan lebih kecil, yaitu input yang dibandingkan pada peningkatan produksi bila gagal
berarti gagal panen. Pada penanganan pasca panen, bila gagal umumnya tidak menambah kehilangan. Keempat, menghemat energi, yaitu energi yang digunakan untuk memproduksi hasil yang kemudian hilang dapat dihemat. Kelima, meminimalkan penurunan mutu dan kerusakannya, yaitu hal tersebut meliputi penanganan daging post-mortem saat pelayuan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pemasaran. Selain itu, faktor sanitasi atau higiene juga sangat penting untuk dilakukan dalam setiap praktek penanganan pasca panen daging segar. Yang keenam, tingkatkan nilai gizi, yaitu susu yang diolah menjadi keju dan yogurt sudah berbeda nilai gizinya. Yang ketujuh, memudahkan penyimpanan dan distribusi, yaitu semua hasil ternak yang diolah dapat dengan mudah disimpan dan dikirim ke daerah lain. Sudah selesai, Mas Iqbal. Oke, itu materi yang disampaikan oleh Mas Arif. Untuk materi yang telah disampaikan Mas Arif, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Didiskusikan lagi atau gimana? Saya mau bertanya, Mas. Oke, monggo Mas Habib. Untuk yang manfaat pertama tadi, contoh pengolahannya bagaimana ya, Mas? Di produk-produk peternakan. Terima kasih. Menurut saya, pada susu dapat diolah menjadi keju ataupun yogurt dengan penambahan bakteri, baik pada susu seperti Lactobacillus bulgaricus. Yang kedua, pada daging dapat dibuat dendeng atau abon dengan metode pengeringan. Pada telur dapat dibuat telur asin dengan metode penggaraman. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mas Arif. Gimana Mas Habib? Ya, sudah jelas, Mas. Untuk diskusi kita kali ini, apakah ada yang mau didiskusikan lagi atau sudah cukup? Cukup, Mas. Sepertinya sudah. Oke, untuk saya mengambil kesimpulan dalam diskusi kita kali ini, yaitu dalam kehidupan manusia itu membutuhkan energi untuk beraktivitas, itu pasti. Dan manusia memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Itu bisa tergantung dengan umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Dan kebutuhan gizi pokok manusia yaitu itu yang paling utama, karbohidrat, lemak, dan protein. Pada kebutuhan protein dan karbohidrat dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi produk-produk peternakan seperti telur dan daging dan susu. Mengkonsumsi produk-produk peternakan dapat berdampak baik pada dalam pemenuhan gizi manusia dalam pertumbuhannya. Kemudian produk-produk peternakan juga dapat diolah menjadi lebih lanjut dengan ilmu pasca panen. Seperti mata kuliah yang kita pelajari kali ini, untuk menjadi produk lain seperti susu dibuat menjadi yogurt dan keju, daging diolah menjadi abon, nugget, telur diolah menjadi mayones dan telur asin. Dengan memanfaatkan ilmu pasca panen, produk yang dihasilkan dapat tahan lama dan memiliki mutu yang tinggi, rasa yang beragam, dan lain sebagainya. Berikut tadi adalah kesimpulan yang saya buat dari diskusi daring kita kali ini. Semoga diskusi daring kita kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama dalam mata kuliah ilmu pasca panen dalam kita menuntut ilmu. Amin. Dalam studi peternakan ini, bagaimana kita mengelola produk-produk hasil peternakan menjadi produk-produk hasil peternakan yang lebih maksimal. Amin. Baiklah, mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Mas. Oke, baiklah. Dalam kondisi seperti ini, dengan diskusi online ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan memaksimalkan dalam mendapatkan ilmu dalam bidang peternakan dan selebihnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Hindari kerumunan. Terima kasih semuanya. Semoga
lekas bertemu dengan tatap muka, tidak secara daring seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.